Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Oh, Ibu. Pagi anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Dari mana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Hari ini senang sekali bisa masuk lagi kelas 2S. Hari ini kita sekali tapi sebelum belajar ini tanya coba temannya siapa yang tidak masuk sekolah? Temannya nggak masuk sekolah. Agung, Bu. Agung kenapa? Agung katanya izin mau ke undangan. Dia nggak apa-apa ya. Kalau ada yang sakit, maksudnya kita doakan semoga semuanya teman-teman semua ya dan kita seperti itu ya menampilkan PowerPoint kita. Sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Berdoa boleh dipimpin oleh temannya yang tadi paling awal siapa tadi? Yang datang paling awal ke kelas siapa? Temannya. Dadan, Bu. Boleh Dadan pimpin doanya. Oke, Bu. Dibacakan secara lantang, Bu, suaranya atau di dalam hati, Bu? Boleh lantang saja. Oke. Teman-teman. Siap. Siap. Allahu Akbar. Oke, teman-teman, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Dadan. Kamu sudah berani memimpin doa. Kamu hebat ya. Terima kasih, Bu. Nah, sama-sama. Nanti gantian sama teman-teman yang lain ya. Baik. Jadi, hari ini kita akan belajar apa ya? Mau tahu nggak? Mau, Bu. Oke. Hari ini, boleh lihat semuanya ke depan. Ibu sudah menampilkan di layar. Ini ada tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 tentang bermain di rumah teman. Kita lihat ya, ada apa lagi ya? Nah, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan lagu wajib dulu. Lagunya Garuda Pancasila sebagai bentuk rasa nasionalisme kita ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Boleh berdiri semuanya? Ya, Bu. Ada. Suaranya ada? Ada. Boleh kita nyanyi sama-sama ya. Wah, buru Pancasila. Untukmu Terima proklamasi negara Pancasila negara rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Ya, bagus. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Kalian hebat semua ya. Sudah bisa menyanyikan lagu wajib nasional dengan baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Bikin punya lagu. Mau nggak menyanyikannya? Mau nggak? Oh, Bu. apa, Bu? Lagu judulnya 4 Kata Ajaib. Ya, kita lihat ya di videonya ya. Seperti apa lagunya.
Iya, bagus ya. Bisa ya semua menyanyikannya ya. Iya, terima kasih kalian anak-anak yang hebat ya. Jadi tadi itu ya sekilas tentang kalau berbuat salah kita harus minta maaf, gitu ya. Semacam aturan gitu ya. Nah ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita akan belajar tentang aturan. Aturan apa itu? Yuk kita lihat di sini. Di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Ada tujuan pembelajarannya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu nih tujuan kita belajar itu apa sih ya. Yuk kita lihat sama-sama. Nah ini yang ke satu. Yang ke satu. Jadi nanti kamu harus bisa mensimulasikan aturan bersama. Ya, nanti ada ya. Terus yang kedua, nanti kamu juga bisa memerinci aturan bertamu. Apa saja ya aturan bertamu. Nah, yang ketiga, nanti kamu harus bisa membedakan dan mengikuti aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika bertamu. Ya. Dan yang keempat, apa yang keempat? Memerinci dan mencontohkan keberagaman benda berdasarkan wujud dan bentuknya. Terus yang kelima, nanti harus bisa memperlihatkan keberagaman benda berdasarkan wujud dan bentuknya. Nah ini yang keenam, ya yang keenam, ini nanti harus bisa mendemonstrasikan keberagaman benda berdasarkan wujud dan bentuknya. Ya itu ya tujuannya ya. Jadi ada kurang lebih ada 6 gitu, ya. Nah, dengan tujuan bagaimana sih supaya tujuan kita ini tercapai? Jadi Ibu sudah membuat 5 kegiatan. Nah, 5 kegiatannya ada di LKPD. Nanti LKPD-nya dibagikan ya. Dan yang terakhir nanti kita ada refleksi ya. Ya. 5 kegiatan. Yang ke-1, jadi nanti ada simulasi aturan bertamu, kegiatan yang 1. Terus yang kedua, nanti ada memerinci aturan bertamu. Ya. Yang ketiga, nanti kegiatannya membedakan aturan bertamu, ya, dan dibacakan di depan kelas, atau namanya presentasi, ya. Berarti ya nanti ke depan ya. Dan yang keempat, nanti harus bisa kita kegiatannya memerinci wujud benda. Nah, yang kelima, ini nanti kita ada eksperimen di kelompok masing-masing dan ada yang mendemonstrasikannya di depan kelas. Nah, kegiatan kita yang keenam ada kesimpulan nanti dan refleksi. Ya, kegiatan belajarnya. Sudah siap belum belajarnya ini? Sudah siap? Siap, Bu. Kalau sudah siap, coba angkat tangan kanannya dan bilang saya siap, Bu. Saya siap, Ibu. Saya siap, Bu. Terima kasih. Nah, kita buat kelompok dulu ya, supaya belajarnya nanti tertata gitu ya, bagus gitu ya, nggak berisik. Nah, kita buat dulu kelompoknya. Silahkan dibuat kelompoknya. Ini kelompoknya 4 saja, 4 orang saja ya. Sudah dibuat kelompok ya. Nah, selanjutnya kita pastikan dulu alat dan bahan pembelajaran kalian lengkap ya. Sudah Bu, bawa botol, Bu. ya. Sudah ada LKPD-nya dan sudah ada alat-alat dan bahan yang sudah Ibu suruh sebelumnya untuk dibawa ya. Ini sudah ada semua ya. Terima kasih. Nah, kita mulai pembelajarannya. Bu ini punya video. Siapa yang mau nonton video? Saya mau, Bu. Bilang saya siapa? Saya mau, Bu. Ya, Bu. Baik, kita nonton video ya. Ya, nonton, Bu. Baik, karena nanti akan di lecture dengan belajar kalian ya. Kita lihat dulu videonya ya. Ada
suara. Mudah-mudahan aja Bu Rina suka ya, Bah. Insya Allah. Uma, Abah, ayo. Iya, pelan-pelan sayang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Rina. Kira-kira lagi pada di rumah nggak ya, Bah? Coba, salam sekali lagi, Uma. Uma, Abah. Coba Rara aja yang salam. Assalamualaikum. Halo. Astagfirullah. Titip. Assalamualaikum. Rara nggak boleh gitu, sayang. Kenapa, Bang? Siapa tahu Bu Rina nggak dengar. Iya, tapi bukan begitu caranya, sayang. Bah, mungkin Bu Rina lagi pergi. Ya udah, kita pulang aja yuk. Hah? Udah deh. Aduh, capek. Dulu, anak abah capek. Iya, Mbak. Capek. Capek apa? Capek nunggu. Oh, gitu. Tapi kan kita yang bertamu. Jadi kita yang harus bersabar. Tapi menurut Rara, kalau kita bertamu ke rumah orang, harusnya gimana sih? Oh, tahu dong, Abah. Gini. Gimana? Pertama, salam dulu. Terus yang kedua, ketuk pintunya. Ya terus? Yang terakhir, tinggal pamit deh. Gitu kan? Yang Rara sebut sudah betul. Tapi masih ada yang harus diutamakan lagi. Dalam agama kita itu ada adab sopan dan santun dalam bertamu. Hah? Ada bertamu? Emang apa aja, Bah? Jadi, Saat bertamu itu ada hadisnya, Ra. Minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Oh, Nah, saat bertamu, sebaiknya kita tidak memberi salam lebih dari 3 kali, Ra. jadi salamnya cuma boleh 3 kali ya, Uma? Gak boleh menutup-nutup pintu dengan keras, karena itu akan mengganggu pemilik rumah. nah ingat nggak tadi kamu kayak gimana? Hah? Emang tadi Rara ngapain? Kayak gini. Tok. Tuh sambil teriak. Ada di rumah nggak, Bu? Assalamualaikum, ada paket, Bu. Ingat nggak? Itu kamu tadi. Kita sebagai tamu tidak boleh masuk atau duduk sebelum dipersilahkan. Dan yang terakhir, jangan pernah mengintip ke dalam rumah. Jadi gitu sayang, ada bertamu menurut ajaran Islam. Abah, Uma, Rara minta maaf ya. Ternyata kalau bertamu bukan cuma salam, ketuk, sama pamit. Mulai sekarang, Rara enggak teriak-teriak lagi sama ngintip-ngintip lagi. Iya. Ya, nggak apa-apa. Tapi Bang, misalkan kalau ada tamu datang, Uma sama Rara belum pakai jilbab, gimana? Pertanyaan bagus, Rara. Gimana ya? Rara tahu. Bakso kreatif. Udah selesai ya, Bang?
ya aturan bertamu. Bagaimana? Senang nggak lihat videonya? Senang, Bu. Nah, bagaimana Andri? Senang tidak lihat videonya? Iya, jadi tadi ya itu video tentang ada aturan bertamu ya. Nah, di aturan bertamu itu tadi ada apa saja yang pertama? Ada yang ingat? Harus apa? Ketuk pintu, Bu. Ucapan salam, Bu. Salam bukan, Bu? Ya, itu ya, mengucapkan salam. Terus apa lagi? Itu pintunya, Bu. Pintu, iya betul, bagus. Terus apa lagi? Ada lagi? Berpamitan. Ah, iya, itu ya. Itu ya. Mengucap salam, mengunci pintu, terus ada lagi duduk ya, jika sudah dipersilahkan baru duduk. Nah, dan yang terakhir berpamitan, ya gitu ya. Oke, bagus, anak-anak ibu hebat. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ibu kalian kan sudah punya LKPD ya, dibaca LKPD-nya. Kita masuk ke kegiatan belajar 1. Nah, apa sih kegiatan belajar 1 itu? Nah, kegiatan belajar 1 itu adalah kita akan mencoba simulasikan atau bermain peran ya. Berperan sebagai orang yang bertamu dan berperan sebagai orang yang menerima tamu gitu. Nah, di sini ada ya, dibaca LKPD-nya. Ayo bermain. Aturannya ada aturan bermain peran ya, gitu ya. Nanti kita simulasikan ke depan. Oke. Sudah selesai ya latihannya, kita simulasikan ke depan. Silakan kelompok 1 dulu boleh, mau kelompok 2. Mau kelompok mana dulu? Oh iya, kelompok 2. Silakan ke depan. Ini saya mau. Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi kegiatan 1 sudah selesai. Kita lanjut ke kegiatan 2. Ada apa sih di kegiatan 2? Yuk kita lihat. Nah, kegiatan 2 ini kalian harus bisa memenuhi aturan bertamu yang tadi, yang sudah diperankan. Apa saja ya? Nah, boleh diisi ya. Aturan bertamu 1 apa? Tulis yang tadi yang kalian perankan apa? Iya, betul. Yang diperankan tadi ya. Memori. Kita lanjut ke kegiatan belajar 3. Ada apa di kegiatan belajar 3? Nah, di kegiatan belajar 3 ini kalian mendiskusikan dengan anggota kelompokmu, lalu presentasikan di depan kelas. Apa sih Ibu yang didiskusikan? Nah, yang didiskusikan ini ada di LKPD kegiatan belajar 3. Jadi yang harus dilakukan ketika bertamu apa aja? Nah, yang tidak boleh dilakukan ketika bertamu apa saja, gitu ya. Sambil berdiskusi nanti boleh kita lihat videonya lagi kalau misalkan kalian masih lupa apa sih tadi yang nggak boleh dilakukan ketika bertamu. Tadi kan ada cara ya namanya. Nah, apa sih yang nggak boleh? Nanti kita lihat lagi videonya ya. Baik, Ibu kasih waktu 20 menit buat diskusi ini. Di memori. Sudah selesai diskusinya? Sudah? Sudah. Sudah ya? Baik, kalau sudah, kita lanjutkan presentasi di depan kelas. Silahkan, kelompok yang belum ke depan tadi siapa? Ya, silahkan ke depan, dibacakan hasil diskusinya. Ya, bagus, terima kasih. Tepuk tangan buat temannya, tepuk tangan. Bagus, sudah bisa ke depan ya, sudah berani ya. Ya. Kita lanjut dengan kegiatan belajar selanjutnya. Ini punya video lagi ya. Asik nonton video lagi. Video apa ya kira-kira di sini? Coba kita lihat videonya. Boleh ditonton videonya ya. Hai, Assalamualaikum. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Yuk, kita belajar bersama.
Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Satu, benda padat. Banyak sekali benda padat di sekitar kita. Ada batu, lemari, kursi, meja, pensil, rak buku, tas, dan lain-lain. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat jika dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap tidak berubah. Jika kita memasukkan pensil ke dalam gelas, bentuknya akan tetap seperti semula, tidak akan berubah. Jika kita memasukkan penggaris ke dalam gelas, bentuknya tetap penggaris, tidak mengikuti wadahnya. Ingat ya, sifat benda padat, ukuran dan bentuknya tetap. Banyak sekali contoh benda padat di sekitar kita. Contohnya di dalam rumah kita. Di ruang tamu ada banyak sekali benda padat. Di kamar tidur juga banyak kita temui benda padat. Begitu juga di dapur. Nah, nanti kalian coba cari ya. Dua, benda cair. Banyak sekali benda cair yang kita temui setiap harinya. Contohnya adalah kecap, madu, sirup, air putih yang kita minum setiap hari, susu, jus jeruk, kopi, dan teh. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Perhatikan contoh berikut. Air dimasukkan ke dalam berbagai macam bentuk botol. Bentuk air akan berubah seperti wadahnya atau botolnya. Air putih dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti wadahnya. Sedangkan jika dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya juga akan berubah seperti gelas atau wadahnya. Minyak goreng dimasukkan ke dalam berbagai macam bentuk botol, bentuknya juga akan berubah menyesuaikan dengan wadahnya. Ingat ya, sifat benda cair adalah bentuknya berubah sesuai wadahnya dan ukurannya tetap. Selesai ya videonya ya. Bagaimana, senang sudah dengan videonya? Bu. Menarik, Bu. Ada apa saja tadi di video? Ada benda, Bu, benda. Benda, betul. Ada benda apa katanya? Ada benda Ada minyak, cair, Bu. minyak. Nah, ada apa lagi? Kursi. Ada apa lagi? Ada benda padat, Bu. Benda padat katanya. Wah, hebat ya ingatan kalian ya. Ini apa? Di sana kalian sudah punya LKPD, kegiatan belajar 4 ya. Coba dicek. Nah, kita mau ngapain? Baiklah, setelah melihat tayangan video tadi, yuk kita lakukan kegiatan belajar 4. Nah, kalian menuliskan benda padat itu apa saja. Boleh 1-10 ya. Terus benda cair apa saja. Boleh 3 aja, jangan banyak-banyak kalau benda cair ya. Kalau benda padat kan banyak. Kalau mau lihat dari yang video tadi, Bu, tadi di video benda padatnya ada apa? Coba, yang ingat ada apa? Nah, boleh dituliskan di sana. Iya, misalkan kursi. Boleh ya. Benda cairnya tadi kata Iin Solihin ada minyak. Boleh dituliskan di sana. Minyak. Ya, kalau sudah paham ya. Ya. Bagus. Paham, Bu, siap. Memori selanjutnya. Nah, ini adalah kegiatan belajar kita yang terakhir. Kegiatan belajar 5. Masih semangat nggak belajarnya? Masih semangat nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih semangat. Ya semuanya ya. Ibu punya lagu Tepuk Suka Hati. Suka Hati. Boleh ikutin ya.
Siapa senang hati bilang siap. 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 Senang hati bilang siap. 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 Siapa senang hati, mari kita lakukan. Siapa senang hati bilang siap. Siap. Ya, lanjut pelajaran ya. Baik, nah ini pembelajarannya kegiatan belajar 5. Apa sih kegiatan belajar 5? Nah, ternyata di kegiatan belajar 5 kita harus mencoba. Mencoba apa, Ibu? Nah, mencoba bentuk wujud benda padat itu seperti apa sih? Nah, kalian di meja kalian kan sudah ada alat-alatnya ya. Sudah ada alat-alatnya. Nah, sudah ada. Kita buktikan nih bentuk wujud benda padat itu bagaimana dan bentuk benda lain juga bagaimana gitu ya. Silahkan ada yang mau ke depan, kita boleh demonstrasikan di depan dan yang lainnya boleh mengikuti di kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan. Aku Bu, maju ke depan. Ya, terima kasih Sri Memori. Nah, baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Nah, kita buat kesimpulan sama-sama, ya. Buat kesimpulannya sama-sama. Nah, ini kesimpulannya. Ketika kita akan bertamu ke rumah orang lain, kita harus apa? Mengucapkan salam. Ucapkan salam. Terus, Mengetuk pintu. Mengetuk pintu. Lalu duduk. Jika dipersilahkan. Pamit. Kalau pulang kita harus pamitan. Iya, Bu. ini adalah tentang benda. Benda padat itu bentuknya tadi bagaimana? Tetap, Bu. Tetap, Bu. Tidak berubah. Benda cair bentuknya? Berubah. Itu berubah-ubah, Bu. Seperti wadahnya. Wadahnya. Setuju? Coba yang setuju angkat tangannya. 2. Jadi, Bu. Ya, oke, bagus. Ya, selanjutnya, nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Yang mana? 1, 2, atau yang 4? Gambar yang 4 aja, Bu. Cepat yang jempolnya 2. Ya. Boleh diangkat semuanya jempolnya 2? Oke, bagus. Terima kasih. Kalian anak-anak yang hebat ya. Nah, kalau begitu, supaya lebih jelas, aku bagikan ini namanya lembaran refleksi. Kalian boleh checklist mana yang sesuai dengan kalian ya. Belajar free memory. Baik, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Demikian semoga besok lagi kita bisa bertemu lagi ya. Boleh doanya dipimpin oleh teman kalian yang tadi paling aktif siapa tadi ya? Oh, Iin Solihin, boleh dipimpin doanya. Iya. Terima kasih, Ibu. Teman-teman, sebelum kita pulang, ayo kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirobbil. Oke, ya. Minum es dulu, Bu. Ya, buat mungkin demikian. Bu Trista. Lagi. Oke, paling kalau boleh masukan dari saya juga tadi nggak tahu itu emang ditulis seperti itu atau enggak ya, saya lupa lagi tadi kelupaan. Jadi dalam hal menyampaikan tujuan pembelajaran mungkin untuk ditampilkan ke siswa itu tidak perlu secara mendetail, harus contohnya dengan menganalisis ini. Jadi tidak perlu sedetail dan Halo. tujuan yang ditampilkan. Baca WA itu, baca WA. Bocor ya suaranya, iya. Sing reresan. Andrew juga. Nyangke Oke, baca sip. WA kedapnya. Jadi di YouTube. Kalau untuk ditampilkan ke siswa itu cukup pemilihan kata-kata yang kira-kira mudah untuk siswa aja ya. Karena untuk yang teknik kayak mengevaluasi, kayak terus namanya apa yang terkait dengan indikator itu mah cukup kita aja yang tahu. Jadi jangan sampai siswa itu terbuat menjadi bingung lah istilahnya mah. Jadi usahakan dalam mencapai tujuan pembelajarannya itu kita hanya menjelaskan inti-intinya saja. Walaupun
saya melihat Bu Iin bagus, mantap sekali sudah melalui sudah dijelaskan melalui media apa, dengan apa. Alhamdulillah itu sudah termasuk dan sudah mantap sekali lah. Saya juga jadi ngedown nanti mau tampil juga karena udah Bu Iin udah sangat bagus. Jadi saya nggak tahu nih kikuk pas tampil nanti gitu deh jadi. Oke, terima kasih dari saya itu. Dan Ya, saya itu aja. Terima kasih banyak. yang tujuan itu supaya mudah buat anak-anak kelas 2 soalnya waktunya mau Bagus banget Bu Iin. Saya suka videonya itu, animasinya bagus. Jadi anak itu Gimana ya? jadi kayak nonton kartun. Jadi anak itu seru banget. Nanti saya minta ya Bu Iin ya. Tadinya saya mau nanya dulu perasaan Bu Ella, tapi digabung aja ya dengan Bu Iin ya. Ya, Bu Iin bagaimana perasaannya Bu? Kewajiban Bu. Keunggulan. Kewajiban. Ya, keunggulan dan kelemahan praktik tadi. Itu dulu aja buat Bu Iin sama Bu Ella. ya Bu, izin menjawab. Kalau menurut saya keunggulannya tadi saya sudah menyajikan media yang sesuai dengan kalau menurut saya ya saya menjadikan media yang lumayan mungkin nantinya jadi nanti anak bisa mengikuti gitu. Kalau kekurangannya kalau menurut saya ragu dengan tahapannya gitu. Jadi ketika menampilkan video yang pertama, saya tidak bertanya kepada anak-anak, saya malah langsung ke FAPD, ayo kita kegiatan ini, gitu. Jadi tidak ada interaksi dulu. Gitu. Grogi soalnya muridnya pinter-pinternya Bu ya. Cuman kalau terus lihat gini Bu, mengapa tadi kan Ibu dalam satu pembelajaran itu ada 2 video. Video pertama kan lumayan panjang ya Bu ya. Nah, saya melihat tadi bagaimana anak-anak menyenangkan tidak, yang jawabnya cuma Pak Andri menyenangkan gitu ya, tapi seperti yang tidak senang, nggak tahu kenapa Pak Andri ya tadi. Nah, maksudnya karena mungkin kepanjangan, jadi mungkin kita bisa memilih nggak dari awal sampai akhir si Nusa dan Raranya itu Bu, tapi di poin-poin yang memang benar-benar terkait. Jadi si videonya nggak terlalu panjang gitu, karena ini kan kelas 2 ya Bu ya. Kelas 2 itu kalau menurut Rizka gitu ya, lebih butuh video-video yang pendek. Durasinya tuh kalau boleh jangan lebih dari 5 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan menyimpulkan ciri-ciri wujud benda ya Bu ya. Nah kalau menurut saya sebelum ke video ada lebih baiknya Ibu ini tuh praktik dulu. Misalnya gini, kan tadi ada gambar pensil ya. Pensil di luar dengan pensil dimasukin ke gelas. Nah itu tuh dilakukan Bu. Jadi lebih konkret gitu. Jadi anaknya nggak yang nonton video, takutnya ada yang nggak fokus ke videonya gitu. Tapi kalau mereka yang langsung melakukan, coba benda yang ada di sekitarmu masukkan ke dalam tas. Bentuknya masih sama atau tidak gitu. Kalau misalnya Ibu punya air, sama Ibu dimasukin ke dari botol dipindahin ke tas. Apa yang terjadi? Kan pasti anak-anak jangan Bu, nanti buku aku basah dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih konkret menemukan perbedaan ciri wujud benda. Gitu aja sih kalau dari Triska gitu Bu ya. Iya.